Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Shinjuan. By the way, uploadan video terbaru dihapus lagi oleh YouTube ya Mo, dan kena hak cipta lagi. Mau bahas cerita apa lagi ini? Langsung saja. Penjual tahu bulat mukanya cemberut dan cerat-cerit. Pada part kali ini terlihat Shinjuan yang memandangi anaknya yang terdiam di belakangnya, dan ia pun berkata, Shinji, apa yang salah denganmu? Dan ternyata tangan Shinji di sana pun gemetar. Lalu ia pun berteriak berkata, aku baru saja menghilangkan 3 orang. Ayah, apakah tidak apa-apa? Lalu Shinjuan pun menjawab, mereka semua adalah orang yang pantas dihabisi. Dan ketika kau menghabisi orang, kau juga menyelamatkan orang. Di sana Shinji pun berkata, ayah, aku mengerti, tapi yang aku takutkan adalah sesaat tiba-tiba aku jatuh cinta pada perasaan ini. Aduh, mau malah jatuh cinta untuk menghabisi orang. Perasaan menghilangkan hidup dan mati orang lain. Aku takut saat kekuatanku meningkat, aku akan bermain dengan kehidupan orang lain sesuka hati, ayah. Tapi tiba-tiba kepalanya pun ditampol oleh Shinjuan dengan keras, dan ia pun berkata, apa yang kau pikirkan? Apa yang harus kau takutkan? Bukankah aku akan menghentikanmu saat itu? Kekuatanmu tidak kuat, kau terlalu banyak berpikir, dan kau ingin bermain dengan kehidupan orang lain sesuka hati. Sambil Shinjuan agak emosi menasehati anaknya, lalu ia pun tersenyum berkata, padahal jika kau bisa berpikir seperti ini sebagai seseorang ayah, aku merasa senang, dan itu membuktikan bahwa kau baik hati. Namun membedakan kapan harus mengambil tindakan dan kapan tidak mengambil tindakan sebenarnya adalah bagian dari latihan. Sambil terlihat Shinji di sana kesakitan. Lalu dari belakangnya muncullah gadis Shinjin, dan ia pun berkata, muridku, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, ingat, tetaplah berpegang pada hati aslimu, dan kau tidak akan jatuh ke dalam jurang. Sambil ia menyentuh kepala Shinji yang sakit itu, lalu gadis Shinjin pun melihat ke arah Shinjuan, dan ia pun makin jatuh cinta berkata, Master Shinjuan, penjelasanku benar kan? Tapi tiba-tiba Shinjuan di sana pun berkata, anakku, kau masih jauh. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya agar tidak membiarkan orang lain mempermainkan hidupmu. Sambil ia pun menunjuk ke arah Shinji itu. Lalu Shinjuan dengan cepat membalikan badan, dan ia pun berkata, bersiaplah untuk pelatihan khusus berikutnya. Melihat kelemahanmu, kau tidak tega memikirkan hal-hal ini. Sambil ia pergi dari sana, diikuti oleh gadis cincin yang makin jatuh cinta. Sambil mereka dilihat oleh Shinji, dan Shinji pun bergumam, itu benar, aku masih sangat lemah. Aku bahkan tidak terlalu memikirkan alam yang murni. Itu benar-benar tidak berdasar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan rimbun di sana, dan Shinji pun berkata, ayah, apa yang kamu cari? Sambil kita diperlihatkan Shinjuan yang melihat ke sana sini sambil dilihati oleh Shinji di sana yang bertanya-tanya. Lalu tiba-tiba Shinjuan pun berkata, seharusnya di sini. Sambil ia pun melihat ke arah sesuatu. Lalu tiba-tiba Shinjuan di sana pun tengkurap, dan ia pun berkata, Shinji, kemarilah. Lihat, ada gua di sana. Dan Shinji pun menjawab, aku melihatnya juga ya. Lalu Shinjuan pun berkata lagi, itu adalah gua Flaming Tiger yang seharusnya menjaga anak-anaknya musim ini. Tapi Shinji di sana pun malah ketakutan berkata, ayah, apa kau berniat menyuruhku menculik anak harimau itu? Lalu tiba-tiba Shinjuan di sana pun menjempolkan jarinya, dan ia pun berkata, seperti yang diharapkan dari putraku. Kau sangat pintar. Sambil terlihat Shinji di sana yang terdiam membatu. Lalu Shinji di sana pun berkata, ayah, jika aku ingat dengan benar, harimau Cian umumnya adalah binatang roh yang berada di tingkat ke-7 alam nirvana kan? Sambil terlihat tangan Shinjuan di sana yang akan meraih ke arah Shinji. Lalu tiba-tiba Shinji pun dilempar oleh Shinjuan dengan cepat, dan Shinjuan pun berkata, anakku, jangan khawatir, aku sudah menjelajahinya. Harimau besarnya tidak ada, dan harimau kecil hanyalah puncak alam. Sambil Shinji pun melesat cepat akibat dilempar oleh ayahnya, dan Shinji pun berkata, ayah, biarkan aku bersiap-siap dulu. Sambil kita diperlihatkan Shinjuan yang masih tengkurap di sana, dan ia pun berkata, sistem, tadi kau berkata, jika anakku memprovokasi monster, kekuatanku akan ditingkatkan. Jika terjadi kesalahan, kau harus bertanggung jawab ya. Lalu sistem pun menjawab, tujuan dari sistem ini adalah bahwa cinta ayah tak terkalahkan, dan musuh yang kuat termasuk beberapa ras lain. Waduh, by the way, mau lepas tanggung jawab dan mengambing hitamkan sistem ini kayaknya ya, Mo.
Lalu Shinjuan di sana pun membayangkan menuangkan sesuatu ke tubuh Shinji. Di sana ia pun berkata, aku menuangkan bubuk tikus iblis penghancur bumi. Mencium bau musuh alaminya, harimau besar itu pasti akan segera kembali. Sambil terlihat ia yang memandangi ke arah Shinji itu. Dan di sana Shinjuan pun bergumam, putra sulungku, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Sambil Shinji mendekat ke arah gua itu dengan ketakutan. Dan ia pun berkata, aku harus tenang, ayah sudah menyelidikinya. Aku hanya perlu menghadapi harimau kecil kan? Tapi tiba-tiba tanah di sana pun bergejolak. Lalu Shinji pun berkata, apa ini? Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Ternyata dari sana terdapat tikus besar yang menuju ke arahnya. Lalu tikus itu pun melihat sana sini. Dan Shinji pun bergumam, begitu kuat, tapi sepertinya ini juga seekor anak. Di sekitar alam yang murni lagi. Apa yang akan dilakukan binatang roh ini? Sambil tikus itu pun akan masuk ke dalam gua. Dan di sana Shinji pun berkata, mungkinkah tikus itu juga mengejar harimau kecil itu? Sambil kita diperlihatkan dua harimau kecil yang berada di dalam gua. Dan ternyata anak tikus itu pun sangat besar dan akan memangsa kedua anak harimau. Lalu Shinjuan di sana pun makin senang berkata, aku sudah besar, petualangan macam apa yang dipicu oleh ini? Ini sangat seru. Tapi tiba-tiba Shinji di sana pun melompat ke arah kedua harimau kecil itu dan langsung mengambil kedua harimau itu dan mencoba melesat menjauh dari sana. Dan Shinji pun berkata, itu hal yang buruk. Kemampuan macam apa itu untuk menggertak harimau kecil lagi? Sambil terlihat Shinjuan di sana yang terkejut melihat ke arah anaknya. Dan ia pun bergumam, aku akrab dengan plot ini. By the way, plot seperti ini mungkin ujung-ujungnya harimau kecil itu akan jadi piaraan Shinji ya, Lalu Shinji pun menaruh anak harimau itu ke tanah. Dan ia pun berkata, kalian larilah. Dan ia pun melirik ke arah tikus itu sambil berkata lagi pula, kau juga tikus besar. Karena kau tidak bisa mengalahkan orang tuanya, jadi kau menyerang anak-anaknya kan? Sambil terlihat mata tikus itu yang memerah. Dan ia pun langsung menyerang ke arah Shinji dengan cepat. Shinji pun berkata, biarkan aku melihat kekuatan apa yang berdebah ini miliki. Wah, berhenti! Sambil ia pun menahan serangan dari tikus itu yang menggelundung. Sambil Shinjuan di sana yang melihat ke arah anaknya itu yang diserang. Dan ia pun berkata, putraku yang baik, aku percaya padamu. Sebagai seorang ayah, itu hanya alam yang murni. Lalu Shinji di sana pun melemparkan tikus itu sambil berkata, tikus iblis kecil, cuma segitu kekuatanmu. Sambil tikus itu pun menginjakkan kaki ke tanah. Dan ia pun mengeluarkan aura membara di mulutnya itu. Seakan-akan ia berteriak di sana. Dan kita diperlihatkan di sisi Shinji, ia pun mengeluarkan aura membara di kedua tangannya hingga membuat baju di tubuhnya pun terkoyak terbakar. Lalu ia pun berkata, bagaimana mungkin aku tidak bisa melindungi apa yang ingin aku lindungi di bawah tanganmu? Ternyata tikus itu pun menyerang menggunakan mulutnya hingga mengarah ke arah Shinji. Di sana Shinji pun berkata, segala sesuatu binasa, langit dan bumi menjadi satu. Sambil ia pun akan menahan serangan dari tikus itu. Dan di sana kita diperlihatkan gadis cincin yang keluar di belakangnya. Lalu ia pun berkata, Shinji, cepat kembalilah. Binatang ini memiliki kekuatan tahap menengah dari alam yang murni, dan kamu bukan lawannya sekarang. Sambil Shinjuan dari kejauhan masih melihat anaknya yang diserang itu. Dan ia pun bergumam, sial, mengapa sistem yang rusak ini tidak merespon? Lupakan saja, tidak masalah jika kau tidak meningkatkan tingkat 1 atau 2 kali kan? Di sana Shinji pun menahan serangan itu sambil berkata, Master, aku tidak bisa mundur. Jika aku mundur, apa gunanya aku maju? Lalu masternya yaitu gadis cincin pun berkata, ini juga merupakan pembelajaran wajib untukmu. Sekarang mundurlah untukku dan aku akan membantumu menanggung akibatnya. Tapi tiba-tiba kedua harimau itu pun berlarian di sana. Ternyata ia pun membantu Shinji dengan cara mengaum dari belakang Shinji itu. Dan di sana Shinji pun menoleh berkata, Master, ayahku pernah berkata, pikiran yang jernih adalah prioritas pertama dari kultivasi. Jika mundur sekarang, aku tidak lulus ujian. Sambil ia pun langsung mengarahkan serangan itu ke arah tikus besar tadi. Sambil kita diperlihatkan di sisi Shinji, ia pun dengan kepulan asap di sana bahagia. Dan ia pun berkata, di alam yang murni, aku juga bisa melewati perbatasan untuk melawan musuh.
Tapi tiba-tiba ia pun terjatuh di sana dan ia pun berkata, "Jangan khawatir, aku hanya kehabisan tenaga, tidak apa-apa." Sambil terlihat dua harimau kecil itu yang khawatir dengannya. Tapi tiba-tiba lagi dari kejauhan terdapat retakan yang mengarah ke arah Shinji. Di sana Shinji pun berkata, "Wah, ini buruk." Sambil terlihat Shinji yang akan melindungi kedua anak harimau itu, dan dari belakangnya terdapat retakan itu yang makin membesar. Dan ternyata dari gundukan besar itu muncullah tikus raksasa, yaitu orang tua dari tikus yang dibunuhnya tadi. Di sana Shinji pun bergumam, setelah melawan yang muda, yang tua akan datang dan kekuatannya tidak terukur. Lalu ia pun berkata, "Sial, aku kehabisan energi." Lalu muncullah sistem di sana bertuliskan, "Putra Anda Shinji memprovokasi kultivator tingkat nirvana lapis ke-8 berdasarkan prinsip bahwa cinta ayah seperti gunung dan seorang ayah harus menang. Kekuatan host telah ditingkatkan ke lapisan ke-8 alam nirvana dan tidak terkalahkan pada tingkat yang sama." Sambil kita diperlihatkan Shinchuan di sana yang langsung melesat cepat, dan ia pun berkata, "Meskipun ada beberapa penyimpangan dari rencana, tapi karena kau menindas yang kecil." Sambil ia pun memegang sesuatu di tubuh tikus besar tadi. Dan ternyata ia pun mematahkan sesuatu di tubuh tikus besar itu, dan Shinchuan pun berkata, "Maka aku akan membunuhmu." Ternyata sesuatu itu adalah tanduk dari tikus besar, dan di sana tikus besar pun kesakitan, dan Shinchuan pun berkata, "Bagus sekali anakku, mari kita lihat bagaimana ayah marah padamu." Sambil ia pun menuju ke arah Shinji. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun terkejut karena mendengar suara yang menggelegar. Ternyata itu adalah induk dari harimau kecil yang menyerang ke arah tikus besar tadi. Dan di sana Shinchuan pun bergumam, harimau besar itu kembali. Sambil terlihat Shinji di sana yang ketakutan, dan tiba-tiba harimau besar itu pun melihat ke arah anaknya yang seakan-akan menceritakan sesuatu kepada orang tuanya. Dan di sana harimau besar itu pun melihat ke arah Shinchuan bersama Shinji, dan Shinji pun berkata, "Ayah, apa yang akan dia lakukan?" Lalu Shinchuan pun menjawab, "Jangan khawatir, ada ayah di sini." Itu hanya di sekitar puncak nirvana, dan itu dapat membunuh tikus iblis karena penindasan garis keturunan kucing. Tapi tiba-tiba harimau besar itu pun mengangkat kedua anaknya yang dibawa di hadapan Shinji. Dan di sana Shinji pun berkata, "Kalian berdua memberitahu orang tuamu kalau akulah yang menyelamatkan kalian." Sambil ia akan menyentuh kedua harimau kecil itu. Dan di sana Shinji pun berkata lagi, "Aku juga bertemu secara kebetulan, dan kenyataannya aku sedikit jadi awal." Tapi tiba-tiba harimau besar itu pun mengaum hingga membuat segel di bawah Shinji. Lalu Shinji pun berkata, "Apa ini?" Dan gadis cincin pun berkata dari belakang Shinji, "Muridku, kau benar-benar beruntung. Harimau besar ini berpikir bahwa karaktermu cukup baik untuk dipercaya dan ingin membantu anaknya menandatangani kontrak denganmu." Sambil terlihat Shinji di sana yang hanya terbengong, lalu kita diperlihatkan Shinchuan yang melihat ke arah Shinji bersama kedua anak harimau itu, dan Shinchuan pun bergumam, "Binatang roh, dan ada dua putra sulungku. Keberuntungan macam apa itu? Beri aku satu dong." Sambil ia iri dengan anaknya itu. Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan jalanan di luar mansion Shin. Di sana terdapat beberapa orang banyak, dan seseorang pun berkata, "Hei, bukankah hari ini adalah hari di mana jenius dari keluarga Shin dan tuan muda dari keluarga Gao bertarung? Kenapa tidak ada pergerakan?" Lalu temannya pun berkata, "Kau tidak tahu itu? Keluarga Shin belum muncul juga selama sebulan. Aku khawatir tuan muda keluarga Gao datang tanpa hasil hari ini." Lalu orang di depannya pun berkata, "Itu benar, tidak peduli apa, dia adalah keluarga Gao. Keluarga Shin hanya memiliki satu kultivator nirvana. Menghindari tanpa berkelahi, maka tidak ada salahnya untuk meminta maaf nanti." Tapi tiba-tiba dari kerumunan itu muncullah seseorang membawa pedang, dan seseorang pun berkata, "Wah, tuan muda keluarga Gao datang sendirian. Beliau ini begitu tampan. Aku melihat aura pria kuat darinya." Sambil kita diperlihatkan putra keluarga Gao yang menantang Shinchuan kemarin, dan di sana seseorang pun berkata, "Satu pedang bisa pergi ke seluruh dunia. Ini adalah pendekar pedang." Tapi tiba-tiba putra keluarga Gao itu pun berteriak ke rumah Shinchuan, dan di sana ia pun berkata, "Gao Jianli datang untuk memenuhi perjanjian dan meminta tuan muda Shinji untuk keluar berduel." Dan ternyata kediaman dari Shinchuan itu pun kosong hingga sunyi sepi di sana.
Lalu Jianli di sana pun langsung duduk di hadapan pintu rumah Shinji. Di sana ia pun berkata, dia tidak ada di rumah. Sambil ia pun dipandangi oleh banyak orang di sana dan seseorang pun berkata, apa yang terjadi dengan keluarga Shin? Mungkinkah mereka pindah? Siapa yang berani menyinggung keluarga kau? Menurutku mereka tidak jadi bertarung hari ini. Palingan mereka akan kembali dalam beberapa hari. Tapi tiba-tiba Jianli di sana pun emosi mengeluarkan aura membara dan ia pun berkata, berisik. Dilihat dari temperamen Shinji, dia jelas bukan orang lemah yang akan menghindari pertarungan. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melirik ke arah sesuatu dan ternyata dari sampingnya terdapat Shinjuan bersama Shinji. Sambil terlihat Shinji yang menggendong kedua kucing itu dan di sana Shinji pun berkata, kau juga orang yang murah hati. Tanpa diduga, bahkan jika musuh tidak ada, kau tidak akan berbicara buruk tentang musuh. Lalu Jianli di sana pun bangun berkata, kita bukan musuh, aku hanya ingin penjelasan untuk keluarga kau. Sambil Shinji pun memberikan kedua kucingnya itu kepada ayahnya dan Shinji pun berkata, kata-katamu bagus, artinya kita bisa berteman setelah pertarungan ini kan? Lalu Jianli di sana pun menjawab, itu tergantung apa kekuatanmu cukup untuk menjadi temanku atau tidak. Sambil ia langsung menghunus pedangnya dan Shinji pun berkata, aku juga berpikir begitu, aku sudah tumbuh banyak bulan ini. Dan mereka berdua pun langsung menyerang. Di sana Shinji pun berkata, selama kau mengenali kelemahanmu, maka aku tidak akan kalah. Apa yang terjadi? Biarkan aku melihatnya. Sambil dilihat pedang dari Jianli itu yang ditahan dengan tangan Shinji. Sambil terlihat Shinji di sana tersenyum berkata, ilmu pedang murni seperti ini sangat mudah. Dan Jianli pun berkata, mereka yang melatih dao pedang hatinya murah hati dan energi pedang alaminya murni. Sambil ia pun menebaskan pedangnya lagi ke arah Shinji dan Shinji pun dapat menghindarinya berkata, tidak heran kau terus mengatakan bahwa itu demi wajah keluarga kau, bukan untuk membalas dendam orang-orang yang menggangguku. Hanya untuk ketenangan pikiran. Sambil ia menendang ke arah Jianli itu dan di sana Jianli pun mengeluarkan aura pedangnya dan ia pun berkata, kau memang kuat. Mari kita tidak perlu membuang waktu, gunakan jurus terkuatmu. Dan Shinji pun berkata, tinju abadi. Sambil ia pun mengeluarkan jurusnya di sana. Lalu dengan cepat mereka pun menyerang dan berbaku hantam di sana dengan kekuatan mereka berdua dan ceprok. Kekuatan itu pun mengeluarkan benturan aura membara dari kedua belah pihak. Di sana kita diperlihatkan pedang dari Jianli yang patah terlempar ke atas dan menancap ke tanah. Dan ternyata Jianli di sana pun kesakitan sambil berkata, aku kalah. Sambil dilihat tangannya di sana yang mengeluarkan darah. Sambil pertarungan mereka berdua dipandangi banyak orang di sana dan seseorang pun berkata, bagaimana mungkin kurang dari sebatang dupa tuan muda Gao bisa kalah? Harus dikatakan bahwa Shinji sangat menakutkan seperti yang diharapkan dari putra ranah nirwana yang kuat. Sepertinya rumor bahwa Shinji lebih baik dari 4 tuan muda memang benar. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan aula mansion dari keluarga Shin dan di dalamnya terdapat Shinji yang mendekat ke arah Shinjuan yang duduk. Lalu Shinjuan pun berkata, Shinji, dalam pertarungan tadi apakah ada sedikit keuntungan? Lalu Shinji pun menjawab, latihan pertapa bulan ini tidak sia-sia, aku sudah menguasai semuanya dengan 1 pukulan ayah. Tapi tiba-tiba Shinjuan di sana pun menjentil dahi dari anaknya itu sambil berkata, bodoh, aku tidak bertanya tentang kultivasimu. Sebagai seorang ayah, aku tidak mempermasalahkan kultivasimu asalkan kau baik-baik saja. Dan Shinji di sana pun kesakitan berkata, ayah, itu apa maksudmu ayah? Lalu Shinjuan pun menjawab, biarkan gurumu yang menjelaskannya padamu. Bulan ini bahkan seteguk teh pun tidak nikmat. Sambil kita diperlihatkan gadis cincin yang memandangi Shinjuan lagi berkata, baiklah tuan Shinjuan, biarkan saya yang menjelaskannya. Lalu ia pun berkata kepada Shinji, tidakkah kamu menyadari bahwa anak laki-laki bernama Gao tadi telah memasuki alam yang murni dalam sebulan terakhir? Lalu Shinji pun berkata, itu tidak mungkin. Jika dia sudah berada di alam yang murni, mengapa dia baru saja menggunakan Yuan dalam pertarungan sekarang? By the way, Yuan yang dimaksud di sini mungkin energi Yuan ya, Mo?
Lalu gadis cincin pun berkata, keluarga Gao mungkin tidak takut padamu, tapi bahkan jika dia seorang tuan muda, dia tidak diizinkan untuk menyinggung seorang nirwana. Sambil kita diperlihatkan Xinchuan di sana yang bergumam, sepertinya edukasinya sudah selesai. Lalu ia pun berkata, Xinji, dunia kultivasi abadi tidak hanya tentang pertarungan dan pembunuhan, tapi juga manusia. Tapi tidak apa-apa, kau hanya perlu fokus pada kultivasimu. Sambil ia menaruh cangkir tehnya di meja, dan tiba-tiba Xinji pun dihampiri kedua kucing itu, dan Xinchuan di sana pun bergumam, kucing itu salah lagi, harusnya kan mengeong. Apa yang harus kulakukan dengan dua harimau kecil ini? Lalu kita dibawa ke flashback kejadian kemarin. Di sana Xinchuan pun melihat ke arah Xinji bersama dua harimau, dan ia pun bergumam, kedua harimau roh ini terlalu unik dan pasti banyak kesulitan untuk membawa mereka kembali. Apa boleh buat? Sambil ia berpikir di sana dan bersambung, mok.